Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat dan berbahagia. Nah, untuk minggu ini, karena kita tidak bisa tatap muka, kita tidak bisa praktek di lab, jadi untuk materi minggu ini akan Ibu sampaikan melalui video berikut ya. Nah, apa yang akan kita bahas kali ini? Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah tentang shortcut. Ada yang tahu apa itu shortcut? Ya, shortcut adalah cara cepat untuk mengurangi proses dalam sebuah perintah, atau bisa juga kalian sebut sebagai jalan pintas. Nah, kira-kira kalian pernah menggunakan shortcut atau belum ya? Sudah jawabannya ya, sudah. Jadi kalian sebenarnya sudah beberapa kali menggunakan shortcut untuk mengurangi proses. Contohnya ketika kalian akan menyimpan file baru, ya, menyimpan file baru, kalian bisa menggunakan klik file, save as, kemudian browse gitu ya. Nah, tapi kalian juga bisa menggunakan shortcutnya berupa tombol F12. Nah, ini kalian sering ya menggunakan ya tombol F12. Itu adalah salah satu shortcut. Nah, hari ini shortcut yang akan kita pelajari adalah kombinasi tombol CTRL atau kontrol dan huruf atau abjad di keyboard. Nah, kira-kira kombinasi tombol apa saja yang akan kita gunakan? Nah, ini kita akan belajar 10 kombinasi tombol kontrol dan huruf ya. Ada kontrol A, kontrol B, kontrol C, kontrol D, kontrol E, kontrol I, kontrol J, L, R, dan O. Nah, supaya lebih jelas kita langsung praktek ya. Yang pertama kita akan menggunakan tombol kontrol A. Nah, kira-kira untuk apa ya tombol kontrol A? Kontrol A digunakan untuk memblok seluruh karakter atau seluruh huruf yang ada di dalam dokumen. Kalian perhatikan ya, di sini ada cerita tentang kisah maling kundang anak durhaka. Nah, di sini kita akan menggunakan kombinasi tombol kontrol A untuk memblok dari bagian judul hingga baris terakhir. Tekan tombol CTRL dan huruf A. Nah, seperti ini. Jadi, dari awal, dari judul sampai terakhir sudah langsung terblok ya. Nah, ini tombol CTRL A untuk memblok seluruh isi dari dokumen. CTRL dan huruf A. Kemudian lanjut CTRL dan B. Ini juga sering kalian gunakan. CTRL dan B itu digunakan untuk menebalkan huruf atau biasanya kalian menekan tombol B di sini ya. Jangan lupa untuk diblok dulu tulisan yang akan ditebalkan. Di sini misalnya Ibu mau menebalkan kata malin kundang. Nah, di sini malin kundangnya kita blok dulu. Seperti ini. Setelah diblok lalu tekan tombol CTRL dan B. Nah, seperti ini ya, CTRL dan B digunakan untuk menebalkan huruf. Nah, lanjut. Setelah itu kita akan menggunakan kombinasi tombol CTRL dan C. Ya. CTRL dan C digunakan untuk mengcopy. Ini misalnya paragraf kedua, ini akan Ibu copy. Jangan lupa untuk diblok terlebih dahulu. Nah, setelah diblok, tekan tombol CTRL-C. Nah, karena kita baru mengcopy, kita belum menampilkan hasilnya, maka belum muncul ya hasil kopiannya ya. Nah, kita pindah baris dulu ke bawah. Kemudian setelah itu kita akan menggunakan kombinasi tombol Ctrl V atau paste bisa ya.
Nah, akan muncul ini hasil kopian. Ya, Ctrl C tadi digunakan untuk mengcopy ya. Pasangannya dengan Ctrl V untuk mempaste. Lanjut, kemudian ada Ctrl D. Nah, Ctrl D ini kalian pernah menggunakan ketika kalian akan memodifikasi huruf. Nah, jadi apa Ctrl D? Ctrl D digunakan untuk menampilkan kotak dialog font. Nah, diulang ya, ini seperti ini, lalu tekan tombol Ctrl D. Kalau biasanya kalian menampilkan kotak dialog font dengan klik anak panah di sini ya. Nah, ini kalian bisa juga menggunakan tombol Ctrl D. Akan muncul. Nah, ini yang nanti akan digunakan untuk menyeting atau memodifikasi tampilan huruf. Ada jenis huruf, pengaturan ketebalan dan sebagainya ya, dan ada ukuran ya di sini ya. Dengan menggunakan Ctrl D, ini untuk menampilkan kotak dialog huruf. Selanjutnya ada Ctrl E, Ctrl J, Ctrl L, dan Ctrl R. Ini juga Ibu sering menggunakan. Keempat kombinasi tombol Ctrl ini digunakan untuk memodifikasi pengaturan paragraf. Ctrl E, nah ini kalian perhatikan, ini adalah judul ya, bagian atas ya. Kita akan menggunakan kombinasi tombol Ctrl dan E. Digunakan untuk membuat perataan paragraf rata tengah. Ini setelah diblok, kemudian tekan tombol Ctrl E. Judul akan berpindah ke bagian tengah ya, rata tengah ya, seperti ini. Selanjutnya Ctrl C. Nah, Ctrl C biasanya kita gunakan untuk membuat perataan paragraf justify atau rata kanan kiri. Nah, jangan lupa diblok dulu ya. Ini Ibu akan menggunakan yang paragraf pertama. Ini saat ini masih perataannya rata. Kalau kalian perhatikan, ini rata kiri ya. Nah, kita akan menggunakan kombinasi tombol Ctrl dan huruf C untuk membuat perataan paragrafnya rata kanan kiri. Nah, sudah berubah ya. Jadi tombol Ctrl dan J, Ctrl J digunakan untuk pengaturan paragraf rata kanan kiri atau justify. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan tombol Ctrl L. Nah, kalau tadi J itu digunakan untuk rata kanan kiri, Ctrl L digunakan untuk pengaturan paragraf rata kiri. Nah, ini sudah yang paragraf pertama tadi sudah kanan kiri ya. Sekarang akan Ibu rubah lagi menjadi rata kiri menggunakan kombinasi tombol Ctrl dan L. Nah, sudah berubah ya. Yang rata hanya bagian kiri. Ctrl L. Nah, selanjutnya untuk pengaturan paragraf yang terakhir ada Ctrl R, R atau right. Ini yang paragraf kedua. Kita blok dulu paragraf kedua seperti ini. Kemudian kita gunakan kombinasi tombol Ctrl dan R untuk membuat paragrafnya menjadi rata kanan. Sudah diblok, kemudian tekan tombol Ctrl R. Sudah berubah ya. Ini pengaturan paragrafnya menjadi rata kanan. Ctrl atau Ctrl R. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan tombol Ctrl dan huruf I. Kira-kira untuk apa ya? Iya, betul sekali. Ctrl I digunakan untuk membuat huruf tercetak miring, atau kalian biasa menggunakan yang ini ya, italic. Nah, di sini Ibu akan membuat tulisan Manderubaya.
menjadi tercetak miring. Nah, ini ada 3 mandi rubah ya. Empat mandi rubah ya, akan Ibu rubah menjadi tercetak miring. Nah, setelah diblok seperti ini ya. Nah, oh ya, bagaimana cara ngeblok seperti ini? Jadi ini tidak semua terblok ya. Ini kalian bisa menekan tombol CTRL ya, sambil kalian blok mandi rubah ya. Kemudian tekan tombol CTRL, kemudian klik lagi mandi rubah ya. Jadi yang terblok hanya tulisan mandi rubah ya. Tombol CTRL kalian tekan terus menerus. Nah, setelah itu ini sudah terblok ya mandi rubah ya. Tekan tombol CTRL dan huruf I. Terlihat ya tulisan mandi rubah ya. Sekarang berubah menjadi tercetak miring. Tercetak miring. Nah, yang terakhir kita akan menggunakan aplikasi tombol CTRL dan U. Kira-kira untuk apa? Ya, betul sekali, U. U atau underline ya. Jadi CTRL U digunakan untuk membuat tulisan tercetak bergaris bawah. Di sini Ibu akan membuat judulnya tercetak bergaris bawah. Kita blok dulu, kemudian tekan tombol Ctrl O. Nah, garis bawahnya sudah muncul ya. Oke, mudah ya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi kombinasi tombol kontrol dan huruf ya, selain yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, sekarang tugas kalian adalah menulis ulang ya tombol-tombol kontrol yang sudah Ibu jelaskan tadi. Tombol kontrol apa saja dan fungsinya. Misalnya tadi tombol kontrol A digunakan untuk memblok semua dokumen. Nah, selanjutnya tadi ada kontrol-kontrol yang lain, silahkan kalian tuliskan kontrol apa saja dan juga kegunaannya atau fungsinya. Tulis di buku tulis kalian dan akan kita bahas minggu depan. Baik, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.